رمضان ليتك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana bulan Ramadan, kata para ulama, merupakan bulan pendidikan, di mana pada bulan ini kita dididik agar menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tentu pada bulan ini segala bentuk makanan kita dapatkan. Agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, maka kita terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika seorang tabi'in, kibaru tabi'in, Abdullah ibn Mubarak, beliau senantiasa bertemu dengan para sahabat. Salah satu bertemu dengan Abdurrahman bin Auf rahimahullah, seorang sahabat yang mulia yang punya banyak harta, akan tetapi sebagian hartanya diinfakkan kepentingan dakwah, kepentingan umat. Maka suatu ketika Abdurrahman bin Auf memakan sebiji buah kurma. Lalu kemudian tak sadar dia meneteskan air matanya. Maka tabi'in ini bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Beliau mengatakan, ada dua yang membuat saya menangis ketika memakan kurma ini. Yang pertama, aku teringat ketika Rasulullah SAW memakan kurma yang jauh lebih buruk, jelek daripada apa yang aku makan. Kemudian yang kedua, aku khawatir ketika aku memakan kurma ini yang sangat bagus ini merupakan balasan yang Allah berikan kepadaku di dunia ini, tapi tidak dibalas nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat narasi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada bahwasanya Ramadan ini merupakan kado spesial yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa? 11 bulan yang lalu, terkadang kita sebagai manusia, sebagai hambanya, terkadang lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan 1 bulan untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh ihtisaban, mengharapkan kesungguhan, Allah akan mengampuni dosa yang pernah dilakukan tahun yang sebelumnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang ini juga merupakan kado spesial bagi kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, kullu amalu ibn Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuk mereka. Wal hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'at mi'atin, dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kelipatan. Wa qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsinya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku sendiri akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Ada 2 penafsiran yang dikutip oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Yang pertama, riwayat yang pertama, beliau menjelaskan bahwasanya adanya pengecualian amal
pengecualian balasan. Ketika kita beramal ibadah dengan amalan-amalan selain puasa Ramadan, itu pahalanya 10 sampai 700 kelipatan. Tapi puasa, beliau mengatakan la yanhasiru, tidak terbatas, bahwasanya pahalanya tidak bisa dihitung. Sebagaimana orang berpuasa merupakan orang yang bersabar, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kemudian yang kedua, ini yang sangat menarik, beliau menafsirkan sesuai dengan perkataan Ibnu Sufyan bin Uyainah. Hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada nanti amalan yang akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada amalan lagi nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu itu kita membawa dosa yang besar. Kita teringat dengan hadis bangkrut. Beliau menjelaskan tentang hadis bangkrut tersebut. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, apa itu orang bangkrut? Siapa itu orang bangkrut?" Tentu kita sebagai yang senantiasa bermuamalah dengan manusia yang lainnya, kita akan menjawab bangkrut itu adalah orang yang kehilangan harta dan lain sebagainya. Itulah yang dijawab oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud dengan bangkrut itu adalah orang-orang nanti yang datang kepadaku pada hari kiamat membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala amalan yang lainnya. Akan tetapi juga membawa dosa terhadap kezoliman yang pernah dilakukan. Suatu ketika dia ingin masuk surga, akan tetapi ada orang yang pernah dizoliminya datang meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah dilakukan. Maka sedikit demi sedikit akan hilang amalan tersebut hingga rata, habis. Kemudian satu lagi yang datang meminta pertanggungjawaban, sedangkan kita tidak punya amalan lagi, tidak punya pahala lagi. Maka dosa orang yang pernah kita zolimi akan ditumpukan kepada kita. Maka akhirnya orang tersebut masuk dalam neraka. Akan tetapi fungsi daripada puasa itu yang disimpan Allah untuk menanggulangi atau untuk membayar daripada dosa yang pernah kita lakukan terhadap kezaliman tersebut. Itulah merupakan kado istimewa yang Allah siapkan kepada kita, orang-orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan ini. Demikian atas penyampaian singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua dan motivasi bagi kita agar kita senantiasa terus melaksanakan ketaatan pada bulan ini dan bulan-bulan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.